Krisis kemenangan Bayern Munchen terus berlanjut dan kepelatihan Thomas Tuchel resmi berakhir di akhir musim ini setelah rentetan hasil buruk yang menimpa Bayern di Bundesliga ataupun Liga Champions. Nama seperti Jurgen Klopp sampai Xabi Alonso berpeluang menggantikan sang pelatih. Keputusan tergesa-gesa manajemen Bayern Munchen ini tidak mengherankan. Setelah musim lalu pun Julian Nagelsmann dipecat dengan dramatis. Zinedine Zidane meskipun dikenal sebagai salah satu yang terbaik dan seorang playmaker legendaris di masanya, namun Zidane tidak pernah mengenakan seragam nomor 10 di level klub manapun dalam karirnya, di mana nomor 10 biasa dikatakan sebagai nomor yang mencerminkan status pemain sebagai seorang pengatur serangan seperti Zidane dan andalan sebuah klub. Nomor punggung yang dikenakan oleh Zidane selama karirnya di 4 klub profesional yang ia bela adalah nomor 11 di Cannes, 7 di Bordeaux, 21 di Juventus, dan 5 di Real Madrid. Uniknya, nomor 10 selalu menjadi nomor punggung Zidane di timnas baik saat pertama kali Zidane muncul di panggung internasional sampai ia pensiun di 2006. Mengapa teknologi VAR masih terus menimbulkan kontroversi? Sebagian orang tidak mengerti mengapa teknologi canggih yang sekarang ini dipakai di sepak bola seperti VAR masih terus menimbulkan kontroversi. Apa sebenarnya yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh VAR? VAR merupakan sebuah tim yang bekerja di belakang layar sebuah video untuk membantu wasit dalam menentukan sebuah keputusan. Namun, di balik semua keputusan VAR, tentu wasit di lapangan sebagai ofisial pertama menjadi pengambil keputusan akhir. VAR hanya memiliki 3 tugas utama, yaitu mereview jika terjadi sebuah potensi pelanggaran dalam sebuah proses gol, potensi penalti, dan potensi kartu merah yang terjadi. Itulah mengapa keputusan seperti bola yang melewati garis untuk corner atau out sampai foul ringan tidak dapat diputuskan oleh VAR jika tidak berhubungan dengan 3 hal di atas. Selain itu, komunikasi antar wasit dan VAR menjadi kunci dari pemanfaatan teknologi ini secara maksimal, di mana wasit utama akan berkomunikasi secara intens dan mendapatkan peringatan dari wasit VAR jika memang adanya potensi pelanggaran yang terjadi. Namun, wasit utama berhak memutuskan apakah keputusan yang ia ambil akan melibatkan VAR atau tidak, yang berarti melanjutkan pertandingan tanpa adanya interupsi dari VAR. Itulah mengapa masih banyak kontroversi di VAR karena wasit masih memegang peran kunci sebuah pertandingan, dan wasit pun manusia yang kerap kali tidak luput dari kesalahan. Kedepannya, diharapkan harus ada peraturan yang seragam dari semua sepak bola profesional atas penggunaan VAR serta praktik kebijakan sepak bola agar semakin meminimalisir kontroversi-kontroversi seperti ini. Serie A pekan ini akan menyajikan pertandingan menarik antara AC Milan menghadapi Atalanta di San Siro. Kepercayaan diri tinggi Atalanta tentu akan menjadi modal berharga bagi Atalanta untuk menyakiti AC Milan sekali lagi. Mengingat AC Milan juga tidak berada di performa terbaik mereka setelah kalah dari Monza pekan lalu. Apalagi, Atalanta optimis jika mereka dapat menjauh dari kejaran tim-tim di bawah mereka dalam upaya mempertahankan posisi 4 besar klasemen sementara. AC Milan pun patut was-was melihat kejaran Atalanta semakin mendekat. Kekalahan di kandang tentu menjadi opsi tidak diinginkan oleh AC Milan, mengingat perolehan poin mereka sekarang cukup dekat. Apalagi dalam upaya AC Milan untuk menyalip Juventus di posisi kedua. Namun, upaya AC Milan ini cukup terjal mengingat pada jadwal pertandingan AC Milan yang masih harus bertanding di Rennes dalam playoff Liga Eropa leg kedua. Faktor-faktor inilah yang membuat peluang AC Milan untuk menang atas Atalanta dipastikan cukup sulit. Dan 5-5-4-5 untuk kemenangan AC Milan dirasa menjadi prediksi yang cocok mengingat Atalanta sudah menang di 6 pertandingan terakhir secara beruntun, termasuk menumbalkan AC Milan di Piala Italia Januari lalu, dan akan mencoba menyakiti AC Milan sekali lagi di tahun 2024 ini. Juventus mulai bergerak sekarang untuk memperkuat skuad mereka di musim depan. Goretzka dari Bayern Munchen menjadi nama yang dianggap pantas untuk diboyong Juventus untuk memperkuat lini tengah mereka. Setelah Tuchel dianggap kecewa dengan performa sang pemain di musim ini, harga 40 juta euro dirasa cukup untuk memboyong sang pemain ke Allianz Stadium. Barcelona mulai mencari pengganti Robert Lewandowski yang sudah menginjak umur 35 tahun.
Benjamin Sesko dari Leipzig dianggap memiliki profil yang cocok dengan Catalunya tersebut. Namun bandrol mahal 50 juta euro untuk sang striker muda dapat menyulitkan Barcelona dalam memboyong sang striker. Efek domino saga transfer Mbappe akan mempengaruhi nasib Erling Haaland di Manchester City, di mana Haaland menjadi opsi kedua jika Mbappe tidak jadi berlabuh di Bernabeu. Haaland dikabarkan masih mempertimbangkan penawaran kontrak Manchester City demi menjaga peluang sang pemain untuk bermain di Real Madrid. Sekian Football News Live minggu ini, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.